Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu saya dengan saya Khairul Abdul Rasyid dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Madura UIN Madura. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana sejarah perkembangan Al-Quran di masa Khulafaur Rasyidin. Seperti kita ketahui bahwa Khulafaur Rasyidin itu kan ada 4. Yang pertama Abu Bakar, kedua Umar bin Khattab, dan juga ketiga Utsman bin Affan, dan keempat Ali bin Abi Thalib paling terakhir. Baik, kita langsung bahas saja di sini. Nah, sebagai pengantar atau sebagai pendahuluan, jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang bagaimana Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah belajar tentang bagaimana penulisan Al-Quran, apa saja media yang digunakan dalam penulisan Al-Quran, dan juga siapa saja para sahabat yang ikut serta dalam penulisan Al-Quran. Nah, setelah Rasulullah wafat, lalu muncullah kekhawatiran para sahabat itu terhadap hilangnya bacaan Al-Quran. Kan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Al-Quran itu ditulis di pelepah kurma, di batu-batu, dan lain sebagainya. Nah, pada setelah Rasulullah itu wafat, muncul khawatir hilangnya Al-Quran karena memang masih terpisah-pisah. Ada yang di sana, ada yang di situ, dalam bentuk pelepah kurma dan juga batu-batu dan lain sebagainya. Karena pada saat itu banyak para penghafal Al-Quran gugur dalam perang Yamamah. Nah, jadi kondisi ini mendorong Umar bin Khattab untuk memulai pembukaan Al-Quran yang memberi saran kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi pembukaan Al-Quran ini dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, yang pada saat itu dilakukan pengumpulan mushaf, dan juga dilanjutkan dengan kodifikasi pada masa Utsman bin Affan, dan juga dilanjutkan dengan pemberian harokat dan lain-lain yang dipelopori oleh khalifah terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang dimulai dengan Ali bin Abi Thalib ini, sahabat ini menyuruh Abu Aswad Ad-Du'ali untuk belajar ilmu nahwu. Nah, periode Khulafaur Rasyidin inilah yang juga menjadi tonggak utama setelah masa Rasulullah, karena Al-Quran turun pada masa itu. Jadi masa Khulafaur Rasyidin ini menjadi tonggak utama dalam sejarah pelestarian Al-Quran. Jadi tanpa usaha mereka, Al-Quran tidak bisa menjadi seperti kita pegang sekarang. Nah, yang pertama itu pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah Rasulullah wafat, Al-Quran itu masih berbentuk hafalan di dalam ingatan para sahabat, dan juga beberapa catatan-catatan yang ada di pelepah kurma, di batu, dan lain sebagainya. Nah, setelah banyak para penghafal Quran yang gugur dalam perang Yamamah sekitar tahun 12 Hijriah, kemudian timbullah kekhawatiran besar para sahabat pada saat itu terhadap hilangnya Al-Quran, hilangnya mushaf-mushaf yang ditulis di batu dan lain sebagainya itu tadi. Sehingga Umar bin Khattab berinisiatif untuk mempunyai keinginan untuk melakukan pembukaan Al-Quran karena khawatir Al-Quran itu ada yang hilang. Kemudian Umar bin Khattab ini memberi saran kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena yang memimpin pada saat itu setelah Rasulullah wafat adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada awalnya sebelum Abu Bakar As-Siddiq ini dibuka hatinya oleh Allah, Abu Bakar As-Siddiq ini menolak terhadap saran Umar, karena Abu Bakar As-Siddiq merasa Rasulullah itu belum melakukan itu, dan Rasulullah tidak menyuruh saya, tidak ada perintah dari Rasulullah untuk membukukan Al-Quran. Jadi Abu Bakar pada saat itu sangat tidak berani, karena memang tidak ada perintah langsung dari Rasulullah seperti itu. Nah, kemudian
Umar bin Khattab selalu mendorong Abu Bakar As-Siddiq, hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ini punya pemikiran yang sama dengan Umar bin Khattab, yaitu takut hilangnya Al-Qur'an. Nah, akhirnya Abu Bakar mau di situ, kemudian menunjuk seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit ini dipilih oleh Abu Bakar karena memang Zaid bin Thabit ini adalah sahabat yang dikenal dengan cerdas dan juga salah satu sahabat yang ikut dalam penulisan Al-Qur'an pada masa Nabi. Nah, sama pada awalnya juga Zaid bin Thabit juga merasa berat untuk memimpin tugas pengumpulan Al-Qur'an ini, karena kan masih mau mengumpulkan Al-Qur'an, masih mau mencocokkan dengan hafalan para sahabat seperti itu. Sampai Zaid bin Thabit ini mengatakan memindahkan gunung lebih mudah daripada memimpin tugas pengumpulan Al-Qur'an ini, katanya Zaid bin Thabit. Nah, kemudian karena juga ada dorongan dari Ali bin Abi Thalib dan juga ada dorongan dari karena ada dorongan dari Abu Bakar As-Siddiq dan juga mungkin ada dorongan dari Umar bin Khattab, kemudian hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan hati Zaid untuk mau dalam memimpin tugas pengumpulan mushaf-mushaf Al-Qur'an ini, hingga akhirnya proses pengumpulan Al-Qur'an ini dipimpin oleh Zaid bin Thabit dengan beberapa anggotanya, yaitu Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Dan pengumpulan Al-Qur'an ini dilakukan secara berhati-hati karena masih harus mencocokkan dengan hafalan para sahabat dan juga mencari mushaf-mushaf yang tercecer pada saat itu. Nah, kemudian di khalifah selanjutnya, yaitu setelah Utsman bin Affan, adalah khalifah Umar bin Khattab. Nah, Al-Qur'an tidak terlalu banyak berkembang pada saat masa Umar bin Khattab ini, karena memang masa Umar bin Khattab ini hanya menjaga. Tugas masa Umar bin Khattab ini hanya menjaga hingga setelah Umar bin Khattab itu wafat, dititipkan kepada putrinya, yaitu Hafsah bin Umar. Nah, namun pada masa Umar ini Islam juga sudah mulai meluas melewati Jazirah Arab. Jadi untuk mengakomodasi kebutuhan pengajaran Al-Qur'an, Sayyidina Umar ini mengirim beberapa sahabat yang mahir dalam membaca dan mengajarkan Al-Qur'an ke daerah-daerah Jazirah Arab kekuasaan Islam pada saat itu. Dan pengiriman utusan pengajar ini juga sangat selektif dan juga sangat hati-hati, karena memang Umar ini menggunakan sahabat yang kompeten dan berpotensi untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan bacaan dan juga tafsir Al-Qur'an. Nah, penjagaan dan pengawasan mushaf oleh Hafsah serta pengajaran tersentralisasi menjadi fondasi kuat sebelum dilakukan kodifikasi resmi oleh Utsman. Jadi setelah Umar bin Khattab wafat, akhirnya mushaf itu dititipkan pada anaknya Umar bin Khattab, yaitu Sayyidina Hafsah, yang dimana penitipan ini juga menjadi persiapan sebelum dilakukannya kodifikasi Al-Qur'an pada masa Utsman bin Affan. Nah, kemudian di masa khalifah selanjutnya, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, disinilah juga termasuk Al-Qur'an itu banyak berkembang pada masa ini. Jadi pada masa Utsman bin Affan ini, tadi kan sudah dikatakan bahwa masa Umar itu Islam sudah mulai meluas. Nah, jadi Utsman ini sudah menerima luasnya Islam seperti itu. Islam sudah luas sampai mencapai Azerbaijan dan juga Armenia di sebelah timur. Nah, karena Islam itu sudah mulai menyebar dan juga tadi Umar bin Khattab menyebarkan para pengajar Al-Qur'an, akhirnya pada saat itu banyak bacaan Al-Qur'an yang orang-orang muslim pada saat itu mengikuti gurunya dalam membaca Al-Qur'an.
eh, ada guru ini ya ikut, muridnya juga ikut itu. Ada guru yang seperti ini ikut juga bacaannya seperti gurunya. Nah, sampai ada seorang sahabat yaitu Hudzaifah bin Yaman yang pada saat itu sedang ada dalam perjalanan dalam pertempuran yang menaklukkan Armenia dan juga Azerbaijan. Di perjalanan itu, Hudzaifah bin Yaman ini mendengar pertikaian, mendengar perselisihan antara sesama kaum muslim tentang perbedaan pendapat eh, bacaan Al-Qur'an. Jadi yang mereka pertikaikan itu adalah mereka saling mengungguli, saling menonjolkan, saling mengungguli bagaimana bacaan-bacaan yang lebih baik, yang menurut mereka sama-sama baik, menurut mereka sendiri-sendiri seperti itu. Nah, akhirnya setelah Hudzaifah itu mendengar pertikaian itu, dari sinilah Hudzaifah ini melapor kepada Sayyidina Utsman eh, bahwa dia mendengar ada pertikaian umat muslim tentang bacaan Al-Quran. Mereka saling meninggi-ninggikan, mereka saling menonjolkan seperti itu. Nah, dari situlah Sayyidina Utsman ini langsung membentuk panitia yang terdiri dari Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, dan Said bin As, dan juga adalah Abdullah bin Haris. Nah, kenapa Zaid bin Thabit ini ikut pada masa kodifikasi ini? Karena memang Zaid bin Thabit ini juga merupakan salah satu sahabat kunci dan juga paling banyak mempunyai peran dalam pengumpulan, kodifikasi, dan juga penyebaran Al-Quran. Nah, setelah membentuk panitia itu, kemudian dilakukanlah pembukuan serta kodifikasi Al-Quran agar tidak ada lagi perselisihan bacaan antar umat muslim, sehingga Al-Quran itu terjamin keasliannya seperti itu. Nah, kemudian setelah dilakukan pembukuan, maka pembukuan itu sudah selesai, maka mushaf-mushaf yang lain itu Utsman bin Affan meminta persetujuan para ulama lalu dibakar. Mushaf-mushaf itu dibakar. Jadi biar tidak ada fitnah dan timbul perselisihan lagi, mushaf Utsmani ini sudah menjadi satu seperti itu. Nah, di situ sudah dilakukan kodifikasi pada masa Utsman bin Affan ini. Sehingga mushaf yang tersisa pada saat itu adalah mushaf Utsmani saja. Ya, mungkin dilanjutkan ke perkembangan Al-Quran pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini juga karena Al-Quran sudah dibukukan dan dikodifikasikan, jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini juga langsung sudah selesai pembukuan Al-Quran dan juga kodifikasi seperti itu. Namun pada masa Sayyidina Ali ini huruf-huruf hijaiyah itu belum ada harokat sama sekali, belum dilengkapi dengan tanda baca. Nah, karena belum dilengkapi tanda baca, jadi banyak bacaan-bacaan teks Arab yang salah dari cara membacanya. Yaitu yang banyak salah membaca ini adalah orang-orang yang jauh dari daerah Jazirah Arab. Nah, karena sudah salah membaca teks Arab dan Al-Quran juga berbahasa Arab, otomatis juga banyak kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi untuk menangani hal itu, Ali bin Abi Thalib itu menyuruh salah satu orang, yaitu namanya Abu Aswad Ad-Du'ali, untuk mengembangkan ilmu nahwu atau memperdalam ilmu nahwu atau ilmu tentang tata bahasa Arab, yang kemudian Aswad Ad-Du'ali ini menuruti perintah Ali bin Abi Thalib dan mulai melakukan pemberian harkat terhadap Al-Quran. Cuman belum sempurna pada masa Ad-Du'ali ini. Abu Aswad Ad-Du'ali ini disempurnakan oleh kedua muridnya yang bernama yaitu Al-Hajjaj Ibnu Asim dan juga Yahya Ibnu Ya'mar. Yang keduanya ini adalah murid dari Abu Aswad Ad-Du'ali tadi yang disuruh oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.